bahagia Bapak Ibu guru hebat. Berjumpa lagi bersama saya Merlin Hitalesi, calon guru penggerak angkatan 9 asal Provinsi Maluku. Saat ini saya akan memaparkan koneksi antar materi dalam modul 1.4 Budaya Positif. Untuk bagian koneksi antar materi, kami diberikan kesempatan untuk membuat kesimpulan mengenai peran kami dalam menciptakan budaya positif di sekolah dengan menerapkan konsep-konsep inti pada budaya positif. Kesimpulan yang dapat saya ambil. Yang pertama, proses pendidikan hendaknya dilihat sebagai sebuah proses yang dilakukan bukan hanya sebatas belajar mengajar, tetapi proses membimbing dan menuntun karakter anak juga merupakan proses yang penting dan harus dilakukan secara berkelanjutan. Disiplin yang merupakan salah satu nilai kebajikan yang selalu menjadi alasan utama dibuat peraturan-peraturan sekolah yang bertujuan untuk membentuk karakter kedisiplinan kepada warga sekolah. Peraturan-peraturan yang dibuat lebih banyak dititik beratkan pada konsekuensi atau sanksi apa yang diterima oleh siswa yang tidak dapat membangun motivasi siswa untuk membentuk karakternya sendiri dari dalam diri atau intrinsik. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Penerapan positif yang saya mulai terapkan dengan dimulai membuat keyakinan bersama siswa di kelas. Guru harus dapat mengambil posisi kontrol sebagai manajer dalam menangani setiap permasalahan yang dilakukan oleh siswa ketika melanggar keyakinan kelas yang telah disepakati bersama. Menjalankan tahapan segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah adalah langkah yang tepat dengan mengambil posisi kontrol sebagai manajer. Fokus kepada siswa bukan kepada kesalahan yang ia buat, tapi pada restitusi yang dapat ia kemukakan sebagai solusi dalam menyelesaikan masalah tersebut. Mengenai konsep-konsep pada budaya positif, yang pertama tentang disiplin positif. Belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar capai tujuan mulia, yaitu sesuai dengan menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang lain merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Selanjutnya, teori motivasi. Teori motivasi ini terbagi atas dua, motivasi secara ekstrinsik dan motivasi secara intrinsik. Motivasi secara ekstrinsik yaitu pertama, seorang melakukan sesuatu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, motivasi seseorang untuk melakukan sesuatu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Secara intrinsik, motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Tentang nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama, maupun latar belakang. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh anak manusia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, yakni beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berbinekaan global, mandiri, bernalar kritis, gotong royong, dan kreatif. Selanjutnya yaitu keyakinan. Keyakinan adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama.
Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai pendidik, terdapat 5 posisi kontrol. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Kita sebagai pendidik diharapkan dapat mengambil posisi kontrol sebagai manajer, di mana bersama-sama dengan siswa berdiskusi bersama menyelesaikan masalah yang terjadi dengan solusi restitusi yang dilakukan oleh siswa sendiri dengan bimbingan dari guru. Berikutnya terdapat 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Yang kedua kebutuhan penguasaan. Ketiga kebutuhan tentang kesenangan. 4 kebutuhan tentang kebebasan. Dan kelima kebutuhan untuk bertahan hidup. Dalam penyelesaian sebuah masalah dapat menggunakan tahapan segitiga restitusi. Menurut Diana Goshen dalam bukunya Restitution Restructuring School Discipline pada tahun 2021 telah merancang sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya melakukan restitusi bersama segitiga restitusi atau restitution triangle. Yang pertama dapat menstabilkan identitas anak, yang kedua memvalidasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan tentang keyakinan. Bapak Ibu guru hebat, berikut adalah keterkaitan antara filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, visi guru penggerak, nilai dan peran guru penggerak, dan budaya positif. Tujuan pendidikan yang diutarakan oleh Ki Hajar Dewantara adalah menumbuhkan segala kodrat yang ada pada anak agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya di dalam masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, guru ataupun sekolah harus memiliki visi. Antara lain, guru harus memiliki visi sebagai tujuan, sebagai penunjuk arah untuk mencapai tujuan pendidikan sebagaimana yang diimpikan oleh guru atau pihak sekolah. Nah, Bapak Ibu guru hebat, berhubungan dengan itu, dalam menjalani atau dalam melaksanakan visi sebagai seorang pendidik, ia harus dapat menjalankan nilai dan perannya sebagai guru. Salah satunya yaitu guru sebagai pemimpin pembelajaran, membantu muridnya memahami nilai-nilai kebajikan dalam diri mereka sendiri, percaya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari dirinya hingga kemudian. Salah satu hal yang harus dilakukan untuk mendukung visi guru penggerak dan nilai peran guru penggerak sendiri yaitu menjalankan budaya positif. Dalam penerapan disiplin positif dapat melatih murid untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab, penuh hormat dan kritis, bersikap baik dan tegas di saat yang bersamaan, juga mengajarkan keterampilan sosial dengan cara yang sangat menghormati dan membesarkan hati, membantu murid merasa dihargai, memiliki keterkaitan antara dirinya dengan guru maupun temannya sehingga merasa menjadi bagian dari kelas, mengajak murid untuk menemukan bagaimana mereka mampu dan dapat menggunakan kekuatan diri mereka dengan cara yang membangun. Selanjutnya, disiplin positif juga dapat dilakukan dalam membangun kesepakatan kelas yang efektif, berisi kesepakatan keyakinan yang membantu guru dan murid bekerja sama membentuk kegiatan belajar mengajar yang efektif dan merupakan harapan murid kepada guru dan teman-temannya. Kesepakatan atau keyakinan kelas juga disusun dan dikembangkan bersama murid dan guru. Begitu juga menggunakan kalimat positif dengan penekanan pada nilai dan perilaku apa yang akan diwujudkan secara tertulis dan ditandatangani oleh semua murid dan dipajang di kelas.
tapi juga bagaimana dilakukan evaluasi secara berkala sehingga nilai-nilai kebajikan itu dapat tertanam di setiap warga sekolah, khususnya warga kelas yaitu guru dan siswa. Selanjutnya, posisi kontrol guru sebagai pendidik harus sesuai dengan kebutuhan murid. Dalam arti, guru perlu memahami bagaimana guru memposisikan diri saat berhadapan dengan murid atau pada saat menuntun mereka ketika mereka melakukan kesalahan dan melanggar keyakinan atau kesepakatan kelas. Menggunakan segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah adalah hal yang paling tepat. Nah, Bapak Ibu guru hebat, dengan demikian budaya positif menjadi hal penting untuk melaksanakan visi guru penggerak, tetapi juga menjalankan nilai dan peran guru, sehingga ketiga hal ini saling kait-mengkait antara satu dengan yang lain yang bermuara pada satu tujuan, yaitu filosofi pendidikan nasional yang diutarakan oleh Ki Hajar Dewantara. Bagaimana menumbuhkan segala kodrat yang ada pada anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya di dalam masyarakat. Ketika budaya positif dapat dilakukan dengan maksimal dan didukung oleh nilai dan peran seorang pendidik yang difasilitasi dengan visi sebagai penunjuk arah ke tujuan filosofi pendidikan nasional, maka tujuan itu dapat tercapai dengan baik. Selanjutnya adalah refleksi. Dalam melakukan refleksi, saya dituntun dengan beberapa pertanyaan yang mengantarkan saya untuk melakukan refleksi. Yang pertama, disiplin positif adalah sebuah pendekatan untuk menumbuhkan disiplin dari dalam diri anak karena motivasi sendiri tanpa ada penghargaan, hadiah, sanksi, atau hukuman. Disiplin akan tumbuh dari dalam diri siswa sendiri karena menyadari sebagai bagian dari keyakinan diri yang harus dilakukan secara sadar. Menerapkan disiplin positif, pendidik perlu mengetahui posisi kontrol apa yang harus diambil dalam memberikan disiplin positif kepada siswa yang melakukan kesalahan. Posisi kontrol yang dimaksud adalah posisi kontrol sebagai penghukum, sebagai teman, pemantau, manajer, dan juga ada salah satu yaitu membuat rasa bersalah. Menjalankan disiplin positif, sedapatnya mungkin pendidik tidak menggunakan hukuman dan penghargaan karena hal tersebut hanya akan bersifat sementara. Memberikan hukuman ataupun penghargaan akan menumbuhkan motivasi negatif dari dalam diri siswa. Siswa akan patuh pada peraturan sekolah hanya karena takut diberikan hukuman dan akan mendapat penghargaan ketika ia melakukannya. Ketika penghargaan tidak diberikan dan hukuman tidak dijalankan, maka siswa akan kembali melanggar kesepakatan yang telah dibuat bersama. Penting bagi guru untuk dapat membuat kesepakatan kelas dengan curah pendapat bersama, membahas peraturan-peraturan yang ada di sekolah, selanjutnya merubah peraturan tersebut dalam kalimat-kalimat positif dan menemukan nilai kebajikan apa yang ada di dalamnya. Selanjutnya, pendidik juga harus memahami kebutuhan dasar manusia dalam kehidupannya. Mengapa perlu? Karena semua masalah atau pelanggaran yang terjadi diakibatkan kebutuhan dasar anak yang belum terpenuhi. Kebutuhan dasar seperti kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kesenangan, dan kebebasan. Jika guru memahami perannya dan mengambil fungsi kontrol sebagai manajer dalam menangani masalah siswa, maka disitulah disiplin positif akan dilakukan dengan maksimal, tanpa ada sanksi, penghargaan, bahkan hukuman.
penanganan siswa dengan tahapan segitiga restitusi, bagaimana menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan anak. Proses yang dilakukan akan mengembalikan rasa percaya diri anak dan keyakinan diri siswa tentang hal positif yang telah diyakininya. Berikutnya, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan cara berpikir saya dalam menciptakan budaya positif adalah bagaimana tentang mendisiplinkan siswa tidak boleh dengan menggunakan hukuman, baik berupa hukuman fisik ataupun hukuman verbal. Selanjutnya, memberikan penghargaan berupa hadiah kepada anak untuk sesuatu hal baik yang dilakukannya juga akan berdampak pada motivasi anak itu untuk mencapai tujuan prestasi yang dicapainya. Peraturan-peraturan tidak lagi dibuat dengan menggunakan sanksi atau hukuman, tetapi bagaimana membangun keyakinan kelas dengan mengubah peraturan-peraturan tersebut menjadi kalimat positif dan menggali nilai kebajikan di dalamnya, menetapkannya sebagai kesepakatan kelas. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Pengalaman saya dalam membuat kesepakatan kelas bersama siswa pada jam pelajaran matematika. Ketika siswa di kelas melanggar salah satu kesepakatan kelas, saya tidak langsung menegur mereka, namun saya meminta mereka untuk membaca kembali keyakinan kelas yang telah mereka buat. Tanpa harus ditegur, siswa tersebut langsung meresponnya dengan meminta maaf dan tidak melakukannya lagi. Hal ini berulang selama beberapa kali, dan saya melakukan hal yang sama. Ketika jam pelajaran hampir berakhir dan kami melakukan refleksi, siswa-siswa di kelas mengatakan bahwa ada yang berbeda dengan sikap saya. Sikap saya membuat mereka merasa nyaman, dan kenyamanan itu membuat mereka menikmati pembelajaran sehingga materi yang dipelajari dapat mereka paham dengan baik. Mereka mengatakan, selama proses pembelajaran yang saya lakukan selama ini, baru kali ini mereka benar-benar memahami materi matematika yang dipelajari dengan sangat baik. Pengalaman selanjutnya yang saya alami saat menerapkan konsep inti budaya positif, khusus pada mengambil posisi kontrol sebagai manajer dalam menyelesaikan masalah siswa. Berdiskusi dengan siswa untuk melakukan restitusi dengan tahapan segitiga restitusi. Siswa merasa mereka didengarkan tanpa dihakimi terlebih dahulu. Mereka lebih terbuka tentang apa yang mereka rasakan dan merasa diterima walau melakukan kesalahan. Restitusi yang mereka buat untuk perubahan sikap merupakan solusi yang mereka buat sendiri. Selanjutnya, bagaimana saya sebagai guru dapat tetap mendampingi mereka dalam menjalani restitusi yang mereka buat dan menjadi kekuatan nilai kebajikan yang termotivasi dari dalam diri, bukan karena paksaan atau hukuman yang akan mereka dapatkan. Pertanyaan selanjutnya, bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya ketika mengalami hal tersebut, saya merasa begitu berbeda, terutama perasaan saya terhadap tanggapan siswa tersebut. Saya sangat merasa senang, bahagia yang tak dapat saya bayangkan untuk diungkapkan dengan kata-kata. Sejenak saya menyadari bahwa idealnya seorang guru adalah ketika anak-anak menerima keberadaan kita dengan hati yang senang, bukan dalam tekanan. Hal tersebut membuat saya semakin bersemangat untuk melakukan perubahan-perubahan selanjutnya dan secara berkesinambungan. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penyerapan konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Penerapan budaya positif yang saya lakukan sudah baik pada proses melakukan kesepakatan kelas dan mengambil posisi kontrol sebagai manajer. Namun saya masih harus banyak belajar bagaimana mengendalikan diri dan tetap komitmen untuk menjalankan budaya positif di kelas sehingga dapat berdampak pada rekan-rekan sejawat saya juga di sekolah. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai?
Dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, saya sangat sering mengambil posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah. Perasaan saya saat itu saya sangat yakin bahwa dengan kontrol yang saya pakai akan sangat membantu anak dalam membentuk karakter mereka. Mereka dapat menyadari kesalahan yang mereka lakukan. Namun sebenarnya hal itu salah, karena hal tersebut hanya menambah beban dan rasa bersalah dalam hati siswa. Mereka berubah hanya sementara karena takut mengecewakan guru atau orang tua. Setelah saya mempelajari modul ini, barulah saya menyadari ternyata cara yang saya pakai selama ini adalah salah. Saya kemudian mulai belajar untuk mengambil posisi kontrol sebagai manajer, bagaimana bisa menerima siswa dengan tulus, nada suara yang lembut tanpa harus marah-marah, fokus kepada siswa, bukan kepada guru atau orang tua. Setelah melakukan hal tersebut, saya begitu senang karena siswa juga merasa bahagia diperlakukan dengan baik. Mereka tampak bersemangat dalam belajar, bahkan menampilkan progres yang lebih baik dari sebelumnya. Anak-anak yang tadinya tergolong anak-anak nakal dan acuh dengan pembelajaran berubah menjadi anak-anak yang bersemangat dalam menyelesaikan tugas-tugas dan menjadi yang pertama mengumpulkan tugas mereka. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Menurut saya, konsep budaya positif ini juga perlu diterapkan di rumah oleh orang tua kepada anak-anak, sehingga dalam pembentukan karakter anak akan lebih terarah dan hasilnya akan lebih baik dan maksimal, karena sekolah dan orang tua menerapkan disiplin positif yang sama. Bapak Ibu guru hebat, demikianlah penyampaian koneksi antar materi yang telah saya sampaikan berupa kesimpulan dan refleksi. Kiranya apa yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Salam guru penggerak.